Di sini saya akan memberikan contoh soal akar-akar persamaan dengan metode setengah interval. Sudah tersedia soalnya, yaitu tangen X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, soal ini akan kita selesaikan dengan metode setengah interval. Oke, kita mulai saja ya. Untuk contoh soalnya di sini pada iterasi pertama kita tentukan dulu tadi ya nilai XI dan XI plus 1. Nah, di sini XI-nya itu kita pilih 1, kemudian XI plus 1-nya kita tentukan 2. Baru setelah itu kita cari nilai XT, di mana nilai XT itu di sini penjumlahan XI ditambah dengan XI plus 1 dibagi dengan 2. Nah, baru setelah itu kita cari nilai fxi, yaitu kita mensubstitusi nilai x ini ke dalam soal yang ini. Nah, jadi kita substitusi ya. Di sini x-nya itu adalah menggunakan xi, kemudian dikurangi dengan x ya, dikurangi dengan 1. Nah, untuk yang fxi plus 1 pun sama. Kita substitusi nilai x-nya itu dengan xi plus 1. Kemudian setelah itu cari nilai fxt, itu juga sama. Kita substitusi nilai x-nya itu dengan xt. Baru setelah itu di sini ya, kita cari nilai fxi dikalikan dengan fxt. Jadi di sini fxi dikali dengan fxt. Nah, sebelumnya tadi ada syarat lagi ya. Kalau nilai fxn dikalikan dengan fxn plus 1 itu harus kurang dari 0. Maka kita cek apakah nilainya kurang dari 0 atau tidak. Nah, ternyata setelah kita cek, ini nilainya lebih besar daripada 0. Nah, sesuai di flowchart ini, kalau misalkan ketentuan yang fxn dikalikan dengan fxn plus 1 ini lebih besar daripada 0, maka kita tentukan ulang nilai xn dan xn plus 1-nya. Jadi kita coba ini 1,5. Nah, setelah diubah ke 1,5 ternyata nilai fxi dan fxi plus 1-nya itu kurang dari 0. Berarti sudah sesuai, bisa kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Nah, kita lanjutkan iterasi yang kedua. Di sini ada ketentuannya ya. Kita cek. Nah, untuk menentukan nilai xi pada iterasi kedua, kita lihat ketentuannya. Kalau misalkan nilai ini fxi dikali fxt-nya kurang dari 0, maka kita gunakan ketentuan yang ini ya. Jadi kita gunakan fungsi if ya, di sini sama dengan if apabila nilai fxi dikalikan dengan fxt kurang dari 0, maka nilai xi-nya itu menggunakan xi yang sebelumnya. Tetapi kalau misalkan lebih besar daripada 0, menggunakan nilai xt. Oke, kemudian untuk mencari nilai xi plus 1, sama kita masih gunakan fungsi if. Apabila nilai ini ya pada baris ke H ini lebih kecil dari 0, maka xi plus 1-nya itu menggunakan xt. Tetapi jadi ini kita gunakan ini dulu ya, fungsi if apabila fxi dikalikan dengan fxt kurang dari 0, maka nilai yang benarnya itu adalah xt. Tetapi kalau misalkan lebih besar daripada 0, menggunakan nilai xi plus 1 yang sebelumnya. Nah, jadi yang ini adalah nilai yang betul, kemudian ini adalah nilai yang kebalikannya atau nilai salahnya. Nah, kemudian untuk nilai xt-nya kita double klik ya dari yang atas. Ini untuk bagian ini semua kita double klik. Nah, untuk baris
atau iterasi kedua kita sudah bisa mencari nilai error. Jadi untuk mencari nilai error rumusnya itu adalah nilai xt pada iterasi kedua dikurangi dengan xt pada iterasi pertama dibagi dengan xt pada baris kedua dikali dengan 100% ya. Diperoleh nilai errornya adalah 11. Nah, kita lanjut ya sampai iterasi di mana tadi ketentuannya ya, nilai fxt-nya itu harus lebih kecil daripada nilai error, di mana fxt-nya itu harus mendekati 0. Kita buat sampai iterasi 15. Kemudian untuk nilai xi-nya kalian bisa drag, jadi sampai ketemu tombol ini di Excel, kemudian di double klik saja. Kita klik, double klik ya, jadi dia nanti akan menghitung sendiri. Nah, kita lihat di sini ya, nilai fxt sampai mendekati 0. Nah, di sini pada iterasi ke-15 nilai fxt harus lebih kecil daripada error, betul ya. Nah, jadi pada iterasi ke-15 ini perhitungan akar-akar persamaan sudah bisa kita hentikan. Nah, oke, selanjutnya kita membuat grafiknya ya dari hasil analisis ini. Jadi kita klik insert, kemudian pilih yang, nah ini kan bentuk grafiknya seperti ini. Jadi kita select data, kemudian ini kita delete dulu, remove. Oke, nah setelah semuanya kosong, langkah pertama kita add, kemudian nah untuk X value-nya itu menggunakan nilai xi, kemudian yang y-nya itu menggunakan yang ini ya. Oke, nah baru setelah itu kita add yang kedua, itu kita gunakan yang ini, kemudian nilainya adalah yang ini. Oke, nah sudah selesai. Baru setelah itu kita tinggal ngedit ya ininya. Nah, jadi ini kita jangan buat per 0,2 ya, mungkin 0,5, terlalu kecil ya, 0,1. Minimumnya itu ada di 0 dan mulainya di 1, minimumnya kita tulis di 1. Nah, sehingga grafiknya seperti ini ya. Ini adalah grafik dari soal tangan X min X dikurangi 1 sama dengan 0 dengan metode setengah interval.